antara sedekah-sedekah yang luar biasa itu adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Dalam banyak hadis, dalam banyak redaksi kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain, bahwa sesungguhnya mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah perkara yang luar biasa karena tidak mudah untuk bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la syarika lahu, la ilaha illa huwa, wa ilayhi nusyur. Subhanallah, wa salamun ala ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu as-sadiqul wa'dil amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an udilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an adlima aw uzlama, an ajhala aw yujhala alayya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengucapkan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu sidang yang masuk, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajulu fi dabbatihi wa tahmilu 'alayha wa tarfa'uha lahu 'alayha mata'u sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutbatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, setiap persediaan seseorang harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap hari selama matahari masih terbit. Dan di antara sedekah-sedekah yang luar biasa nilai dalam kehidupan manusia adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisannya adalah sedekah. Setiap langkah menuju kepada sholat berjamaah di masjid adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan sesuatu yang menghalangi atau memperlambat jalan seorang di jalan adalah juga sedekah. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah
kita memiliki lebih dari 300 sendi pada tubuh kita. Setiap persendian pada diri manusia harus disedekahkan. Harus ada nilai, yang nilai itu in ahsantum falah. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, salah satu kunci cara agar kemudian sendi-sendi kita sehat, maka hendaklah setiap sendi itu disedekahkan pada setiap hari selama matahari masih terbit. Maka hendaklah kita melakukan sesuatu yang akan bernilai sedekah. Sedekah di dalam pengertian bahasa adalah setiap kebaikan. Sementara dalam pengertian istilah syariat adalah sesuatu yang apabila kita lakukan akan membahagiakan, menyenangkan hati orang lain di dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Sedekah tidak identik dengan materi yang kita berikan, tapi sedekah sangat identik dengan bagaimana kemudian bisa membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan hati setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Maka dalam kalimat-kalimat berikutnya Rasulullah SAW tidak menyinggung persoalan materi, tidak menyinggung persoalan materi, tapi yang beliau singgung adalah bagaimana interaksi kita dengan cara yang baik dengan setiap orang. Maka itu adalah sedekah. Jemaah yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian sedekah itu bukan hanya memberi sesuatu dalam bentuk-bentuk materi, karena ternyata dalam perjalanannya terkadang ada pemberian-pemberian dalam bentuk materi yang sebahagian orang tidak senang dengan pemberian itu. Akan tetapi tidak sedikit orang yang begitu bahagia dan senang, gembira hatinya saat hanya sekedar sebuah senyuman kita lemparkan yang kemudian bisa menciptakan senyuman di wajah saudara kita. Maka itu kata Rasulullah adalah sedekah. Tabassumka di wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudara, kepada wajah saudara, itu adalah sedekah. Apalagi ketika kita bukan hanya sekedar bisa tersenyum, justru kemudian bisa menciptakan senyum kepada wajah saudara kita yang lain, maka itu terlebih juga disebut dengan sedekah yang luar biasa. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sendi di mana lebih dari 300 sendi pada tubuh kita wajib kita sedekahkan. Maka di antara fadilah amal awal pagi hari adalah sedekah, disebut dengan sedekah pagi. Ada sebahagian orang memahami bahwa sedekah pagi ini adalah materi yang harus dikeluarkan pada setiap pagi. Ternyata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak demikian. Ya, silahkan kita memahami hadis tersebut, ya, sedekah awal pagi dengan memberi materi. Tetapi ternyata yang paling penting adalah sedekah awal pagi itu sangat berinteraksi di awal pagi dengan setiap orang. Apakah orang-orang yang ada di dalam rumah kita, pasangan hidup kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, senang hatinya, bahagia, gembira dengan interaksi awal pagi itu sudah sedekah. Kita bangun kemudian pergi ke masjid, sesampai di masjid bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan jamaah, dan semua orang yang melihat kita senang, bahagia, itu adalah sedekah di awal pagi hari. Saat kita menampilkan wajah yang cerah dan ceria, penuh dengan senyuman, menciptakan kebahagiaan pada hati orang, membuat orang tersenyum, dan kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang ahsan, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan hati di awal pagi saat kita berinteraksi, itu adalah sedekah yang luar biasa di awal pagi hari yang kita lakukan.
narasi yang baik, kalimat-kalimat yang baik itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang kita lakukan pada pagi hari. Dan di sana kemudian kita akan mendapatkan doa-doa orang lain. Paling tidak orang mengatakan luar biasa baiknya orang ini. Terlebih ketika pada saat berinteraksi itu saling mengucapkan salam. Salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bertemu dan berpisah adalah mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum dan dijawab oleh Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah doa cinta, doa di mana kita mengungkapkan cinta kita karena Allah kepada orang yang kita temui itu, pada orang yang kita jumpai, terutama pada pagi hari. Maka para malaikat mengaminkan doa kita dalam kalimat salam itu, dan bahkan kemudian para malaikat mengaminkan doa itu untuk kita juga. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sederhana sekali, ringan semuanya, tanpa beban, tidak akan melelahkan kita. Ternyata nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat menakjubkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengurai di dalam kalimat berikutnya, di antara sedekah-sedekah yang luar biasa itu adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Dalam banyak hadis, dalam banyak redaksi kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain, bahwa sesungguhnya mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah perkara yang luar biasa, karena tidak mudah untuk bisa dilakukan, tidak gampang untuk kita bisa melaksanakannya. Karena persoalan mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah persoalan hati, persoalan bagaimana kita bisa melembutkan hati seseorang, bisa menggelitik hati seseorang yang kemudian dia bisa memaafkan saudaranya yang berselisih itu. Perselisihan antara sesama manusia itu akan terus terjadi, dan ia memang semestinya terjadi sebagai sebuah fitrah, karena perbedaan itu juga fitrah. Nah, ketika perbedaan itu tidak mendewasakan seseorang, tidak membuat jiwa orang yang berbeda itu semakin matang dalam kedewasaannya sehingga bijak dalam menyikapi perbedaan, maka kemudian dia akan berselisih, dan perselisihan itu akan berujung kepada permusuhan. Dan kalau sudah permusuhan, maka akan ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan nada-nada yang tidak menyenangkan. Maka datanglah hadirnya kita sebagai seorang mukmin yang kemudian mendamaikan orang yang berselisih, melembutkan hati orang yang berselisih. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita najwa, dilarang najwa bil ithmi wal 'udwan, dengan dosa dan permusuhan, tetapi Allah menganjurkan kita bernajwa di dalam islah baina akhwain, di dalam mendamaikan di antara saudara-saudara yang berselisih. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di dalam fikih akhlaknya, salah satu kitabnya yang fenomenal, fikih akhlak, beliau mengatakan berdusta kepada saudara kita dalam rangka mendamaikan mereka, dan selama dusta itu bukan dusta yang menyebabkan mereka semakin memperkeruh hubungan mereka, maka itu dibolehkan. Tapi jika dusta itu semakin memperkeruh suasana hubungan mereka di kemudian hari saat mereka mengetahui, maka itu tidak dibolehkan. Dan dua orang yang bertiga, kita datang kepada si A, kita katakan si B itu sesungguhnya baik kepada Anda. Kita datang kepada si B, kita katakan bahwa sesungguhnya si A itu baik dengan Anda. Ketika dia bertanya apakah dia ghibah, menggosipkan diriku, kita katakan tidak, walaupun sebenarnya iya. Nah, ini dalam rangka mendamaikan dua orang yang bertiga itu, sehingga keberhasilan kita di dalam mendamaikan dua orang yang bertiga itu mendapatkan nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mengangkat atau membantu seseorang naik ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Dan atau membantu mengangkat barang untuk dinaikkan ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain dalam redaksi berbeda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan cukuplah kita dikatakan kawan yang buruk dan cukuplah kita dikatakan tetangga yang buruk jika kita melihat saudara kita sedang kesusahan mengangkat barang ke atas kendaraannya, kemudian kita hanya melihatnya saja, tidak membantunya. Jadi cukuplah kita dikatakan kawan yang buruk atau tetangga yang buruk ketika kita melihat seseorang kesusahan di dalam mengangkat barang ke atas kendaraannya, sementara kita hanya melihat saja, tidak membantunya. Sudah dianggap kita kawan yang buruk, tetangganya. Bahwa membantu seseorang mengangkat barang ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Yang nilai sedekah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Nilai ganjaran pahalanya 700 kali lipat itu minimal. Bahkan Allah akan melipat gandakannya lebih dari itu yang tak terhingga ketika kita melakukannya semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam kalimat hadis ini, berkata-kata yang baik adalah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik, tampilan wajah yang ceria, yang membahagiakan orang. Sekedar kita hadir kemudian orang senang saja hatinya, bahagia, itu sudah sedekah. Apalagi kemudian ketika kita mengeluarkan bahasa dan kata yang membuat hati orang semakin tenang, nyaman, sejuk, maka itu adalah sedekah-sedekah yang luar biasa yang telah kita lakukan pada setiap hari dalam interaksi kita dengan manusia. Kemudian melangkahkan kaki menuju kepada tempat sholat berjamaah itu adalah sedekah. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam redaksi hadis yang Rasulullah mengatakan, setiap hal yang kita lewati dari rumah kita menuju ke masjid, debu, pasir, tanah, rumput, batu, pohon, kayu, apapun yang kita lewati, ada burung yang kita lewati dari rumah kita menuju ke masjid, semuanya akan bertasbih kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk kita. Mereka meminta agar Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, karunia-Nya kepada kita. Sehingga pun demikian terjadi ketika kita pulang dari masjid, dari salat berjamaah menuju rumah kita lewati lagi semua makhluk Allah itu. Dan berapa juta pasir yang kita injak dan kita lewati, batu, debu, tanah, pohon, rumput, semuanya, burung-burung yang kita lewati, semuanya bertasbih, beristighfar kepada Allah untuk kita, memohon ampunan kepada Allah untuk kita. Mereka meminta agar Allah menurunkan kasih sayang dan cintanya kepada kita. Rasulullah mengatakan langkah masjid itu adalah sedekah. Sehingga semakin jauh, semakin luar biasa pahala kita. Nilai yang kita dapatkan. Jadi bukan hanya pahala berjamaah di masjid, tapi dari berjalan saja kita sudah luar biasa mendapatkan nilai yang begitu menakjubkan. Bukan hanya dari Allah, tapi dari makhluk yang setiap makhluk kita lewati dalam perjalanan kita ke masjid. Kemudian menyingkirkan sesuatu di jalan yang menghalangi atau memperlambat jalan orang lain itu adalah sedekah. Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang tertingginya adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan yang terendahnya adalah menyingkirkan
apalagi kalau pakai sandal, itu sangat kecil. Kalau terinjak tidak akan menembus kakinya. Tapi memindahkannya itu iman. Itu bagian dari cabang iman. Maka dalam redaksi hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, sungguh menjadi pertanyaan besar pada diri seorang akan keimanannya ketika justru dia membuat sesuatu yang memperlambat dan menghambat orang berjalan. Membuat sesuatu di jalan yang membuat orang lambat jalannya dan menghambat dia. Boleh. Kita harus membuat lancar jalan itu. Maka Al-Utsaimin, seorang ulama sufi misalnya, mengatakan di dalam kitab akhlaknya, dalam persoalan iman memindahkan duri dari jalan itu, ada satu kalimat yang luar biasa, ya, membuat gundukan di jalan yang membuat orang lambat jalan, apalagi membahayakan pengendara, itu dosa. Ya, dalam bahasa kita buat polisi tidur, ya. Mana polisi tidur yang kemudian cara buatnya itu membahayakan orang, yang ketika kendaraannya lewat bisa membuat orang jatuh dari motornya, itu adalah dosa, tidak boleh. Duri saja, duri itu kecil, polisi itu sekali, duri itu kecil, pindahi. Ada kerikil di jalan, pindahi. Untuk turun dari kendaraan ketika kita melihat batu yang ini kalau terinjak oleh kendaraan akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, apakah itu batu itu terbang kemudian mengenai orang atau bahkan kendaraannya jatuh. Kemudian kita turun, kita pindah. Ini bagian dari iman. Ini bagian dari iman. Bukan dari iman. Maka Imam Syafi'i di dalam fikih bertetangga, dalam fikih bertetangga dan bagaimana berbuat baik dengan tetangga, beliau mengatakan menutup jalan itu harus meminta izin, bukan membuat penalangan air saja atau pernah melebihi daripada mengenai tanah, mengenai jalan, sehingga tentunya kita harus meminta izin dari ujung ke ujung setiap pengguna jalan itu. Dari ujung ke ujung kita minta izinnya, ada talangan air saya yang jatuh ke jalan, atau ada atap rumah saya yang sedikit menutup jalan di atasnya. Harus minta izin dari ujung ke ujung. Jika ada yang tidak mengizinkan, walau hanya satu orang, kita harus menutupnya. Tidak boleh menutup jalan, apalagi kita sering sekali alhamdulillah dari sebahagian tempat yang galau-galau kecil. Tapi itu tetap harus dengan izin penghuni gang. Ada lorong-lorong kecil yang bukan lorong umum. Tapi di sana ada warga yang harus kita mintakan izinnya, rencana untuk kawin, untuk jalan untuk baru ibu izin baru lalu. Ini terkadang bilang jalan umum ditutup habis, juga orang kebingungan harus mengalihkan kendaraannya kemana. Ketika dialihkan, dapatlah lorong kecil saat berpapasan dengan mobil-mobil yang lain, maka bisa terjadi kemacetan. Bayangkan kalau kemudian yang dibawa dalam mobil itu adalah orang yang melahirkan, orang sakit atau mati, orang yang baru terjadi kecelakaan dan sebagainya, dan yang meninggal. Dan ini adalah dosa kita yang menutup jalan. Kita berbahagia dengan pesta keluarga kita, menutup jalan orang yang salah dalam menggunakan jalan itu. Ini dosa. Ini persoalan iman. Ini persoalan iman. Tidak sembarangan untuk jalan itu. Tidak sembarangan dalam agama ini untuk jalan itu. Saya juga heran apa ada aturan apakah di dinas perhubungan untuk menutup jalan itu. Saya ingat dulu di Lampung itu, kalau jalan umum itu tidak boleh ditutup. Hanya 1/3, bukan 1/2, 1/3 boleh digunakan. Kalau ada pesta itu pun harus melalui proses izin. Kalau jalan, kecuali gang-gang kecil, cukup dengan izin warga yang ada di gang kecil itu saja. Tapi ketika misalnya jalan umum yang semua orang lewat, alhamdulillah salah satu contoh misalnya jalan Kenari, tutup habis, semua orang
ini bagian dari iman. Dan kita melapangkan jalan kepada orang itu sudah menyenangkan hati orang dalam menggunakan jalan. Itu sudah bukan mempersempit jalan. Bahkan Bapak di sekalian sudah mengatakan ketika kita memberikan tanah kita walau hanya sejengkal untuk agar kemudian orang bisa menggunakan sebagai jalan, maka sungguh kita sudah mengkapling surga dengan kapling yang luas. Cukup sejengkal tanah kita lapangkan jalan orang untuk memberi jalan kepada orang itu kapling surga yang sangat luas. Bukannya mengambil jalan itu dan kita buat pagar, kemudian pagarnya dibuat selonjor. Ini udah buat rumah tinggi-tinggi, kemudian pagar ambil jalan sampai setengah satu meter setengah, sehingga membuat orang sempit jalannya karena ada reot. Kita mau naik pagar rumah kita dengan rumah kita tinggi, ya. Di semen sampai 1 meter jalan. Nah, itu mengambil jalan orang, dan ini dosa. Ini persoalan iman, bukan persoalan agama. Tapi satu kita hidup di dalam berinteraksi dengan manusia, dan kita harus sangat berhati-hati persoalan-persoalan seperti ini. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berbuat baik itu simpel, tidak ada yang susah. Bersedekah juga simpel, tidak susah. Berinteraksi dengan manusia secara baik simpel, tidak susah, sederhana, tidak ada apa. Justru sebaliknya, ketika kita tidak baik dalam interaksi orang itu menyusahkan. Kita susah, orang susah, tidak ada yang senang, tidak ada yang nyaman. Dan ketika nggak nyaman suasana interaksinya, ya gimana? Akhirnya, ya, karena semua sendi-sendi kita tegang, tidak pernah bersedekah, kemudian menjadi sakit. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang beriman yang menakjubkan sekali, sangat amat menakjubkan. Semua urusan yang baik, urusan dengan Allah baik, urusan dengan sesama manusia baik, urusan dengan diri baik, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Begitulah agama ini mendidik kita, membimbing kita untuk terus menjadi baik dan bahkan lebih baik di dalam setiap keseharian dalam kehidupan kita. Semoga kita akan mampu dan bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam interaksi kita dengan siapapun, ya, dari manusia yang kita interaksi dalam kehidupan kita, insyaallah. Aku lupa lihat dan astagfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi.